bakal jelasin kenapa 2023 bakal jadi tahun yang menyeramkan banget. Dan kalau kalian nonton video ini sekarang, kalian bakal jadi salah satu minoritas yang bakal punya waktu buat persiapan biar kalian gak jatuh miskin di tahun depan. Sebenarnya gue bukan niatnya mau nakut-nakutin ya, tapi sebenarnya gue worried. Kebanyakan orang yang gue tanya, kiri kanan teman gue, safe to say mayoritas tuh belum ada persiapan kalau misalnya terjadi apa yang kita nggak mau harapkan di 2023. Pak Jokowi juga sempat mention di BUMN Startup Day, yang kebetulan gue waktu itu jadi pembicara juga. Beliau bilang 2023 bakal jadi tahun yang sangat gelap. Sampai di tahap Halo semuanya, ya jadinya itu tadi video kenapa aku bisa mendapatkan referensi untuk membuat video ini. Sebenarnya terlalu dramatis ya videonya ya. Sebenarnya nggak kayak gitu juga, nggak terlalu parah se-epic itu. Cuman ya kurang lebih kayak gitulah. Tapi sedikit fakta menarik, beberapa minggu kemudian setelah saya menonton video itu, saya tiba-tiba dapat invitation. Maksudnya undangan dari sekolah untuk mengikuti debate competition atau kompetisi debat, dan saat itu materinya adalah tentang perekonomian. Itu kayak pas banget, aku habis nonton video tentang ekonomi beberapa minggu lalu dan mempelajari tentang itu. Nggak tiba-tiba juga, beberapa minggu kemudian itu aku dapat undangan untuk mengikuti lomba tersebut. Kayak pas banget gitu. Dan saat aku mempersiapkan lomba debat tersebut, itu tuh aku berpikir kayaknya aku tuh harus membuat suatu video untuk membahas hal ini. Dan terbuatlah video ini. Kayak gitu. Dan sekarang langsung aja kita ke intinya. Sebelum kita mengetahui dua kebijakan yang bisa mengubah perekonomian di suatu negara, kita perlu tahu beberapa istilah penting dalam perekonomian. Yang pertama, ekonomi makro atau macroeconomics. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah salah satu cabang dari ekonomi, cabang ilmu ekonomi ya, untuk menjelaskan secara menyeluruh aktivitas perekonomian di suatu negara ataupun suatu daerah, wilayah, dan lainnya gitu. Dan ini akan dipelajari untuk mengubah suatu perekonomian di daerah tersebut agar menjadi rendah inflasi, sekaligus rendah pengangguran, sekaligus juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu tadi untuk penjelasan apa itu macroeconomics atau ekonomi makro. Aku ada buku referensi untuk ini yang kalian perlu baca sebenarnya ya. Soalnya buku ini sangat bagus untuk menjelaskan ekonomi makro untuk kalian, yaitu Macroeconomics karya Gregory Mankiw. Ini buku yang ditulis langsung oleh Gregory Mankiw. Beliau itu adalah seorang dosen di Harvard University dan itu bukunya sangat banyak dia udah tulis dan salah satunya buku itu. Coba kalian baca deh. Jadi itu tadi untuk ekonomi makro. Simpelnya ekonomi makro itu adalah cabang ilmu ekonomi yang menjelaskan ekonomi secara luas. Seperti itu. Selanjutnya ada dua istilah yang kalian perlu ketahui, yaitu inflasi dan deflasi. Simpelnya, inflasi itu kenaikan harga secara umum di suatu negara. Misalkan nih, ada negara yang mengalami inflasi. Nah, otomatis negara tersebut secara umum harga barang dan jasanya itu naik. Dan deflasi, apa deflasi itu? Deflasi itu cuma kebalikan dari inflasi. Harganya turun secara umum gitu. Jadinya misalkan negara tersebut mengalami deflasi, berarti secara umum harga barang dan jasa di negara tersebut itu umumnya turun. Simpelnya kayak gitu. Sekarang kita langsung aja ke dua kebijakan utama yang bakal saya mau bahas. Yaitu apa? Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diatur langsung dari pemerintah. Biasanya yang mengatur ini adalah dari pemerintah, bagian yang mengatur anggaran dana dari suatu negara tersebut. Contohnya kalau di Indonesia itu dari Menteri Keuangan. Untuk sekarang yang menjabat adalah Ibu Sri Mulyani. Kurang lebih, lembaga negara yang mengatur kebijakan fiskal itu seperti bendahara. Tapi bedanya yang diatur bukan duit arisan, tapi duit anggaran dana dari negara itu sendiri, pemasukan dan pengeluarannya, gitu. Dan kenapa saya bisa bilang ini sangat berpengaruh dari perekonomian negara itu sendiri? Karena ini sangat berpengaruh gitu, diubah sedikit aja pengeluaran sama pemasukannya, itu bisa berpengaruh sama perekonomian di negaranya. Aku coba kasih contoh untuk hal ini. Misalkan, lembaga keuangan yang mengatur kebijakan fiskal di negara kita itu kan Menteri Keuangan. Nah, apabila Menteri Keuangan kita ingin pengeluarannya lebih besar, ini akan mengakibatkan banyak uang yang mengucur ke masyarakat. Dan ini akan menyebabkan uang semakin banyak di masyarakat dan nilainya merendah. Dan ini mengakibatkan harga di pasar akan semakin naik dan mengakibatkan inflasi. Tapi hal ini juga memiliki dampak baik, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebalikannya, jika pengeluaran dari anggaran dana negara itu dikurangi, ini akan menyebabkan uang akan semakin langka di masyarakat. Dan harga uang itu sendiri akan semakin naik dan menyebabkan harga barang di pasar itu akan berkurang. Dan ini akan menyebabkan deflasi. Dan itu baik untuk kita. Tapi ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Laju pertumbuhan ekonomi akan semakin melambat. Bisa dibilang kebijakan fiskal itu kayak petani yang sedang nanam tanaman di kebunnya. Kurang lebih petaninya itu mirip kayak pemerintahan. Nah, pemerintah ini harus menyiram tanamannya setiap hari. Dan pemerintah juga harus tahu jumlah air yang tepat untuk disiram pada tanamannya. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit tanamannya kekeringan, terlalu berlebihan juga tidak baik untuk tanamannya. Dan pemerintah harus tahu jumlah air yang tepat untuk tanamannya. Dan tanamannya ini siapa? Tanamannya ini masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya, apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral di suatu negara untuk mengatur jumlah penyebaran uang yang tersebar di masyarakat. Kalau di Indonesia, bank sentralnya itu adalah Bank Indonesia itu sendiri. Dan maksudnya kebijakan moneter ini apa? Kenapa dia bisa mengatur penyebaran uang di suatu daerah atau negara gitu? Kok bisa dia mengatur hal tersebut? Jadinya dia mengatur tersebut lewat suku bunga acuan. Apalagi itu suku bunga acuan? Suku bunga acuan adalah acuan untuk suku bunga dari setiap bank untuk peminjaman. Jadinya semakin tinggi suku bunga acuan, itu maka suku bunga yang perlu kalian bayarkan saat meminjam ke bank itu lebih tinggi. Sedangkan kalau suku bunga acuannya semakin rendah, kalau kalian minjem ke bank, itu bunganya akan semakin rendah. Nah, di sini kita bisa mengatur dan mengeksploitasi hal tersebut. Misalkan, apabila suku bunga acuan dinaikkan, maka akan makin sedikit orang yang meminjam ke bank. Dan ini akan mengakibatkan permintaan di pasar semakin rendah. Jadinya orang tuh nggak pada mau beli barang yang mahal gitu. Misalkan orang nih, kalau mau beli barang, itu ada beberapa orang yang kredit. Kredit itu akan menghasilkan bunga di dalamnya. Jika bunganya tinggi, ya orang nggak mau kredit dong. Ya kan? Dan ini akan menyebabkan permintaan di pasar semakin sedikit, penjualan barang menurun, dan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat. Tetapi kelebihannya di sini, suku bunga acuan banknya naik, itu akan terjadi yang namanya deflasi. Kebalikannya, kalau suku bunga acuan direndahkan, ini akan semakin banyak orang yang mau belanja dengan kredit dan ya udah, akhirnya pembelian semakin tinggi dan pertumbuhan ekonomi akan semakin pesat gitu. Tetapi kelemahannya itu akan menjadi inflasi yang semakin meninggi. Oke, itu dia sekian sedikit pembahasan saya tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Semoga dapat membantu kalian dan menjawab rasa penasaran kalian. Sebenarnya aku ingin membahas banyak tentang hal dengan istilah-istilah yang ada di dalam perekonomian, seperti suku bunga acuan, permintaan agregat, penawaran, dan masih banyak lagi. Tapi waktunya nggak sempat karena ya besok aku sekolah. Ingat, saya udah kena kurikulum merdeka, jadinya saya belajarnya harus lebih giat lagi. Ya, jadinya nggak sempat buat waktu video yang panjang-panjang. Tapi, ini memunculkan pertanyaan terakhir untuk kita.
Apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi agar bisa memperbaiki perekonomian di negara kita? Sebenarnya simpel aja. Beberapa hal yang bisa kalian lakukan agar bisa berkontribusi untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia. Ada beberapa hal untuk kalian. Contohnya, apabila kalian belajar lebih giat agar kalian bisa membuat inovasi-inovasi yang bagus agar bisa membangun bisnis dari Indonesia seperti usaha-usaha yang membantu perekonomian di Indonesia untuk menjadi lebih baik. Atau misalkan kalian salah seorang pekerja ataupun tenaga pendidik, maka berjuanglah lebih keras. Berikanlah inovasi-inovasi yang terbaik. Dan yang terpenting, janganlah puas dengan apa yang sekarang sudah dicapai. Seperti apa yang dikatakan buku ini, perubahan kecil dapat menghasilkan perubahan yang luar biasa. I'm Gazan, and see you in the next video. Stay curious. Debat competition, debat kompetisi apa coba ya pokoknya kayak gitu. Apa sih ketukar bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, ya ampun. Yo, resmi tamat. Wika. Apa coba? Gak jelas. Udah yang penting, udah selesai rekamannya. Sekarang sisa ngeditnya. Nih. Halo guys. Halo. Jadi semuanya nggak tahu. Pasti nggak jelas banget.